Selamat pagi Pak Sony, sebagai dosen dari mata kuliah Praktikum Perpajakan. Saya Sela Oktavia Ramadhani dengan NIM 24430200022 dari Prodi S1 Akuntansi. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan praktikum perpajakan saya untuk kasus PT Gria Idaman Permai. Untuk awal, saya akan membaca terlebih dahulu profil perusahaan yang tercantum pada buku 1 halaman awal, yang dimana PT Gria Idaman Permai ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, perdagangan, hingga industri real estate yang berlokasi di Jalan Magelang, KM 5, Yogyakarta. Perusahaan ini sudah ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP dengan NPWP perusahaan 01.464.284.7.541.000. Selanjutnya, berdasarkan data organisasi perusahaan dan daftar gaji pegawai tetap bulanan tahun 2024 yang berada di buku 1 halaman 4, itu terdapat beberapa klasifikasi pegawai dengan mekanisme perhitungan pajak yang berbeda. Yang di sini kita bisa melihat struktur pejabat dan pegawai tetap perusahaan, mulai dari jajaran direksi seperti direktur utama yaitu Tuan Stefanus Raharja, hingga jajaran kepala bagian seperti kepala bagian akuntansi Saudari Ivana Oklarina. Selain itu, terdapat juga pegawai tetap yang menerima gaji bulanan dalam kasus praktikum ini, sehingga kita juga diminta menghitung pajak untuk pegawai dengan gaji mingguan dan juga upah harian. Baik, sekarang kita masuk ke buku 3 mengenai kertas kerja perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap dengan gaji bulanan tahun 2024. Sebagai contoh, saya akan menguraikan perhitungan untuk Tuan Stefanus Raharja selaku Direktur Utama. Yang pertama, kita hitung jumlah penghasilan bruto sebulan dengan komponen yang terdiri itu dari gaji pokok sebesar 17 juta ditambah dengan tunjangan jabatan sebesar 10% dari gaji yaitu 1.700.000. Selain itu, di sini terdapat premi jaminan kecelakaan kerja atau JKK senilai 40.800 dan premi jaminan kematian atau JKM senilai 51.000. Sehingga total penghasilan bruto Tuan Stefanus dalam sebulan adalah Rp18.791.800. Selanjutnya, kita masuk ke dalam komponen pengurang untuk mencari penghasilan neto. Berdasarkan peraturan perpajakan, biaya jabatan itu ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, yang dimana regulasi dalam perpajakan itu membatasi biaya jabatan maksimal sebesar 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Maka nilai yang kita masukkan ke dalam kertas kerja itu dibatasi di angka maksimalnya yaitu 500.000. Untuk pengurang berikutnya adalah iuran yang ditanggung oleh pegawai sendiri, yaitu iuran pensiun sebesar 4% dari gaji pokok senilai 680.000 dan iuran THT sebesar 2% dari gaji pokok senilai 340.000. Sehingga total pengurangan tersebut adalah 1.520.000 dan penghasilan neto sebulan Tuan Stefanus adalah 18.791 ini dikurangi dengan total pengurangan itu menghasilkan 17.271.800. Lalu untuk menghitung pajaknya, penghasilan neto ini harus kita setahunkan terlebih dahulu dengan dikali 12, sehingga didapatkan penghasilan neto sebesar Rp207.261.600. Dan selanjutnya itu dengan mengurangkan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP yang mengingat Tuan Stefanus ini berstatus kawin dengan adanya 3 tanggungan, maka status PTKP-nya adalah K3.
Berdasarkan ketentuan tarif PTKP, perhitungannya itu 54 juta untuk diri wajib pajak, ditambah dengan 4.500.000 itu untuk status kawinnya, dan 4.500.000 lagi dikali 3 tanggungan senilai 13.500.000. Sehingga total PTKP Tuan Stefanus dengan statusnya adalah K3 adalah 72 juta. Setelah penghasilan neto setahun dikurangi PTKP, mendapatkan penghasilan kena pajak atau PKP setahun sebesar 135.261.600. Selanjutnya yang terakhir itu kita menghitung PPh 21 terutang menggunakan tarif progresif pasal 17 UU HPP. Yang pertama itu adalah lapisan pertama dengan tarif 5% dikenakan atas PKP sampai dengan 60 juta sehingga hasilnya itu sebesar 3 juta. Untuk lapisan kedua, sisa PKP-nya yaitu sebesar 75.261.600 dikenakan tarif 15%, jadi menghasilkan pajaknya itu sebesar 11.289.240. Jika di total PPh terutang setahun untuk Tuan Stefanus itu adalah 14.289.240 dan untuk mengetahui pemotongan PPh pasal 21 per bulannya itu kita tinggal membaginya dengan 12 bulan sehingga diperoleh nilai sebesar Rp1.190.770 per bulan. Selanjutnya itu kita beralih ke lembar kertas kerja berikutnya yaitu perhitungan PPh pasal 21 untuk Tuan Stefanus pada bulan Desember 2024. Perhitungan di bulan Desember ini itu menggunakan metode akumulasi atau disetahunkan karena menyangkut masa pajak terakhir dan adanya tambahan penghasilan berupa bonus. Yang pertama itu kita perhatikan komponen penghasilan bruto yang tertera di kertas kerja yang dimana gaji setahun itu diperoleh dari 17 juta dikali 12 sehingga hasilnya itu 204 juta. Dan tunjangan jabatan setahunnya itu 20.400. Lalu ada premi JKK terkumpul 489.600 dan premi JKM sebesar 612.000. Sehingga total penghasilan bruto dari gaji dan tunjangan setahun adalah Rp225.500.600. Pada bulan Desember ini, Tuan Stefanus itu menerima bonus sebesar 220 juta dan secara keseluruhan dengan bonus tersebut itu maka jumlah penghasilan brutonya menjadi Rp445.501.600. Selanjutnya ini kita akan menghitung pengurangan setahun untuk mencari nilai neto. Yang pertama ada biaya jabatan setahun yang sesuai dengan regulasi 500 per bulan atau 6 juta per tahun maka diisi 6 juta. Lalu yang kedua ada iuran pensiun sebesar 8.160.000 dan iuran THT sebesar 4.080.000. Sehingga total pengurang setahunnya adalah 18.240.000 dan kita mendapatkan penghasilan neto setahun sebesar 427.261.600 rupiah. Lalu di sini ada penghasilan neto dikurangi dengan PTKP berstatus K3 sebesar 72 juta yang dimana didapatkan nilai penghasilan kena pajak ditambah bonus yang nilainya itu mencapai 355.261.600.
Sekarang kita berpindah ke klasifikasi berikutnya pada buku 3, yaitu perhitungan pajak penghasilan 21 untuk pegawai tetap dengan gaji mingguan tahun 2024. Untuk gaji mingguan itu terdapat 2 orang, yaitu Tuan Agus dan Tuan Julius. Tetapi di sini saya akan menjelaskan Tuan Agus sebagai contoh. Pada baris penghasilan bruto di kertas kerja, beliau ini menerima upah mingguan sebesar 1.900.000. Maka untuk dasar perhitungan awal PPh 21 ini, pendapatannya dikonversikan ke dalam 1 bulan dengan asumsi 4 minggu, sehingga didapatkan gaji per bulan sebesar 7.600.000. Dan penghasilan ini itu ditambah dengan premi asuransi yang ditanggung perusahaan seperti premi jaminan kecelakaan kerja sejumlah Rp18.240 dan premi jaminan kematian sebesar Rp22.800. Di sini penghasilan bruto Tuan Agus dalam sebulan adalah sebesar Rp7.641.040. Selanjutnya adalah komponen pengurangan, yang dimana biaya jabatan itu dihitung dari 5% dikalikan sama penghasilan bruto, yaitu ketemu nilainya sebesar Rp382.052. Karena nilai ini masih di bawah batas maksimal 500.000, maka kita masukkan seutuhnya sesuai dalam hasil hitungan itu. Selanjutnya ini ada pengurang lain seperti iuran pensiun dan iuran THT sebesar 304.000 dan 152.000, sehingga total jumlah pengurangannya adalah Rp838.052. Dengan demikian, penghasilan neto sebulan Tuan Agus itu sebesar Rp6.802.988. Untuk menghitung lapisan pajaknya, penghasilan neto sebulan ini disetahunkan dengan dikali 12, menghasilkan penghasilan neto setahun sebesar Rp81.635.856. Berdasarkan informasi data dari Tuan Agus ini memiliki status perpajakan kawin dengan 2 tanggungan atau PTKP K2 dengan nilai PTKP-nya adalah sebesar Rp67.500.000. Setelah penghasilan neto setahun dikurangi PTKP, maka penghasilan kena pajaknya itu sebesar Rp14.135.856. Dan terakhir, untuk menghitung PPh terutangnya ini mengikuti tarif lapisan pertama dari pasal 17 UU HPP, yaitu yang pertama adalah lapisan dengan tarif 5% dikali dengan PKP-nya Rp14.135.856, sehingga PPh terutangnya itu untuk setahun sebesar Rp706.792,8. Lalu untuk mencari nilai per bulannya itu angka tersebut dibagi 12 didapatkan Rp58.899,4. Dan karena Tuan Agus ini menerima gaji secara mingguan, maka potongan pajaknya dikembalikan ke hitungan mingguan dengan cara dibagi 4. Hasil akhirnya adalah PPh pasal 21 yang dipotong dari upah Tuan Agus adalah sebesar Rp14.724,85 per minggu. Untuk perhitungan PPh pasal 21, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang menerima upah harian, berdasarkan data kasus, terdapat total 25 pegawai upah harian dengan masa kerja selama 30 hari yang pemberiannya itu diakumulasikan setiap bulan.
Saya ini memilih contoh perhitungan untuk kelompok yang berisi 15 orang dengan tarif upah Rp280.000 per hari. Yang pertama, menghitung penghasilan bruto per orang dalam 1 bulan. Karena mereka bekerja penuh selama 30 hari, maka Rp280.000 itu dikali 30 hari yang menghasilkan upah sebesar Rp8.400.000 per orang. Dari penghasilan bruto yang sebesar 8.400.000 itu dikalikan 12 bulan sehingga didapatkan penghasilan itu disetahunkan sebesar 100.800.000. Selanjutnya kita kurangkan dengan PTKP yang dimana pegawai tidak tetap ini tidak ada informasi status PTKP, sehingga PTKP yang digunakan adalah TK0 sebesar 54 juta. Setelah penghasilan neto disetahunkan dan dikurangi PTKP, memperoleh nilai penghasilan kena pajak atau PKP yang disetahunkan sebesar 46.800.000. Dan langkah terakhir adalah menghitung PPh terutangnya karena angka PKP disetahunkan itu berada di bawah 60 juta, maka tarif yang berlaku adalah untuk lapisan pertama yaitu sebesar 5% dikali PKP-nya 46.800.000 yang menghasilkan PPh terutang setahun sebesar 2.340.000. Untuk mengetahui potongan pajak per bulannya itu dibagi dengan 12 bulan. Dan akhirnya PPh 21 yang dipotong dari upah bulanan per orang untuk kelompok 15 pegawai ini adalah sebesar 195.000 per bulan. Selanjutnya saya akan memaparkan lembar kertas kerja perhitungan PPh pasal 21 dan pasal 26 untuk honorarium yang jumlahnya tidak dihitung atas dasar banyaknya di hari kerja tahun 2024. Di halaman ini terdapat 5 poin transaksi kompensasi yang berbeda. Kita mulai dari nomor 1 yaitu honorarium penceramah. Berdasarkan informasi di buku 1 halaman 11, perusahaan membayarkan honorarium sebesar 10 juta. Dan karena sesuai dengan ketentuan perpajakan, dasar pengenaan pajaknya adalah 50%, kemudian dikalikan dengan 22% yang merupakan presentasi tarif pajak bidang usaha perumahan PT Gria. Sehingga perhitungannya itu 50% dikali 22% dan dikali 10 juta yang menghasilkan PPh pasal 21 terutang itu sebesar 1.100.000. Selanjutnya, poin nomor 2 adalah honorarium komisaris yang diberikan kepada Dewan Komisaris yaitu Tuan Hindra Yudho Prayitno dan Tuan Boni Suteja. Berdasarkan buku 1 halaman 11, masing-masing direksi atau komisaris menerima honorarium sebesar 75 juta. Dan dikalikan dengan tarif pajak badan perusahaan sebesar 22% sehingga didapatkan PPh pasal 21-nya adalah sebesar 16.500.000 untuk masing-masing komisaris. Poin nomor 3 berkaitan dengan honorarium tenaga ahli yaitu Tuan Joko Sutrisno yang berdasarkan pada data buku 1, beliau ini menerima honorarium sebesar 20 juta dengan dasar pengenaan pajaknya itu 50% dan dikalikan lagi dengan tarif 22% itu. Maka hasil perhitungannya 50% dikali 22 dan dikali 20 juta itu sehingga PPh 21-nya adalah 2.200.000. Lalu untuk poin nomor 4 adalah komisi penjajah barang dagangan yang dimana buku 1 itu diinformasikan terdapat total 10 unit barang yang berhasil dijual oleh 2 orang yang artinya masing-masing orang itu menjual 5 unit. Dengan komisi 2 juta per unit, maka total komisi terkumpul adalah 10 juta. Untuk komisi ini tuh dikenakan tarif pajak final sebesar 2%, sehingga
2% dikalikan 10 juta menghasilkan PPh terutang sebesar 200.000. Yang terakhir untuk poin nomor 5 adalah jasa produksi kepada mantan pegawai yaitu Tuan John Lantern yang berdasarkan buku 1 beliau menerima jasa produksi sebesar 35 juta. Dan berdasarkan tabel tarif TEF yang berlaku untuk nominal bruto 35 juta ini sebesar 14%. Sehingga perhitungannya 35 juta dikalikan 14% yang menghasilkan nilai PPh pasal 21 sebesar 4.900.000.